Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Selamat datang di ibadah Junior Church GP Crown Village Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema Pelayan Cilik, episode Bagi Dia Kemuliaan. Sebelum berdoa, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua telah diberikan kesempatan untuk menghadiri ibadah Junior Church GP Crown Village Semarang. Yesus, berilah kami semua kelancaran dan kemampuan saat mendengar dan mencerna firman yang Kau sampaikan pada minggu hari ini. Dan Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Buat Tuhan selalu manisih, Dia pikul salib selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih, Dia pikul salib selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih, Dia pikul salib selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuberikan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segalanya di dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, adik-adik, Kak Ivon minta untuk duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita dan telinga kita, pikiran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini, sebelum Kak Ivon menerangkan firman Tuhan hari ini, Kak Ivon mau ingatkan kembali, yaitu tentang menjadi pelayan Tuhan. Gimana sih kalau menjadi pelayan Kristus yang baik? Nah, kalau ingin menjadi pelayan Kristus yang baik, satu, kita harus memiliki kerinduan, yaitu dari hati kita memang ingin melayani bukan karena paksaan atau bukan karena disuruh adik-adik. Dua, memiliki motivasi yang benar. Tiga, kita melayani sesuai karunia atau talenta yang kita miliki, yang sudah Tuhan kasih buat kita. Yang keempat, setia dan rendah hati. Dan yang kelima, semangat dalam melayani Tuhan. Nah, untuk minggu lalu, kalau kalian nonton atau kalau kalian sekolah minggu ke Junior Church dengar firman Tuhan, pasti kalian masih ingat kalau minggu lalu Kak Ferry sudah menerangkan poin yang pertama, yaitu memiliki kerinduan melayani. Nah, minggu ini Kak Iva mau melanjutkan nih poin yang kedua, yaitu kita mau belajar memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Gimana sih motivasi yang benar itu, Kak? Nah, sebelum Kak Ivon terangkan lebih lanjut, gimana sih memiliki motivasi yang benar? Seperti apa sih? Kita mau baca dulu yuk ayat firman Tuhan pada hari ini di Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Yuk adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama Alkitab. Kita mau buka di Kitab Roma pasal 11 ayat ke-36. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita melayani, motivasinya tuh harus benar seperti apa? Benar, motivasinya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati mama papa, hati kakak-kakak sekolah minggu, menyenangkan hati bu guru, pak guru, menyenangkan hati orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang namanya memiliki motivasi yang benar saat kita melayani Tuhan. Kita bisa bantu-bantu kakak sekolah minggu di Junior Church, atau kita bisa melayani dengan talenta kita. Tapi motivasi kita harus benar adik-adik, karena kita mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan hadiah atau sesuatu yang kita ingin dapatkan. Kalau kita melayani, aku nanti dapat hadiah. Kalau kita melayani, aku nanti dapat nilai bagus. Kalau aku melayani, aku dipuji sama mama papa. Bukan untuk mendapatkan pujian atau kesenangan kita, tapi kita melayani benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan yang disenangkan, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kita ambil contoh ya dari tokoh Alkitab, dari pelayan Tuhan yang ada di Alkitab yang memiliki motivasi yang benar.
dan pelayan Tuhan yang memiliki motivasi yang tidak benar, ya. Jadi pelayan Tuhan yang benar versus pelayan Tuhan yang tidak benar. Kak Ivon ambil contoh, pelayan Tuhan dengan motivasi yang benar itu adalah Paulus, yang tidak benar adalah si Yudas Iskariot. Tentu kalian tahu ya, Paulus versus Yudas Iskariot. Nah, Paulus setelah bertobat, setelah dijumpai oleh Tuhan Yesus, Paulus memiliki kerinduan di dalam hatinya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil Paulus, Tuhan sudah bertobat, dan Paulus benar-benar ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga semua orang di dunia itu mengenal siapa sih Tuhan Yesus yang dia sembah. Dia dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hatinya, dengan motivasi yang benar, karena dia mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya, maka dia mau melayani sampai akhir hidupnya, walaupun Paulus mengalami rintangan-rintangan dalam melayani Tuhan. Walaupun saat melayani Tuhan, Paulus beberapa temannya menjauhi, tidak dihargai oleh temannya, pelayanannya tidak dihargai, dan juga mengalami rintangan-rintangan seperti dia di penjara, dia mengalami hujan badai di tengah laut, kapal karam, rintangan-rintangan yang sulit dia lalui itu dengan keikhlasan, dengan rasa syukur, dengan hati yang terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Paulus tetap melayani Tuhan, dan Tuhan menyertai Paulus sampai akhir hidupnya karena Paulus selalu melayani Tuhan dengan hati untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sedangkan kita ambil contoh lagi yang tidak benar, yaitu Yudas Iskariot. Tentu kalian semua tahu Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, yang setiap harinya Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dari pagi, siang, malam, ya. Dia membantu Tuhan Yesus untuk melayani banyak orang. Tapi Yudas ini memiliki motivasi tidak benar. Karena apa? Demi uang, dia ingin mendapatkan uang yang banyak, maka dia rela untuk menjual Tuhan Yesus, Tuhan yang dia kasihi, Tuhan yang selama ini dia ikuti setiap hari. Dia menjual Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus ditangkap, disalib, ya. Dan akhir hidupnya Yudas tidak bertobat, dia tidak minta ampun sama Tuhan, tapi akhir hidupnya dia adalah dia bunuh diri. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Yudas melayani karena ingin mendapatkan uang yang banyak, karena motivasinya tidak benar, maka pelayanan Yudas pun tidak bertahan lama. Jadi berakhirlah pelayanan Yudas dan dia mati bunuh diri. Sebaiknya Paulus, sejak dia bertobat, dia selalu melayani Tuhan dengan motivasi yang benar karena dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sukacita, melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan hidupnya dia selalu disertai Tuhan. Apapun rintangan yang dihadapi, dia selalu diselamatkan dari badai, dari kapal karam, dibebaskan dari penjara. Tuhan selalu menyertai, dan hidup Paulus panjang hidupnya menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Sampai akhir hidupnya Paulus diberkati Tuhan, dan Paulus menjadi berkat buat semua orang. Nah, adik-adik, dengan dua kisah tokoh Alkitab, Paulus versus Yudas, yuk kita bisa pilih ya, yang mana yang mau kita ambil contoh. Kita mau jadi seperti Paulus atau kita mau jadi seperti Yudas Iskariot, dengan motivasi yang benar atau dengan motivasi yang tidak benar. Mau hidupnya menjadi berkat atau hidupnya akan berakhir dengan sia-sia seperti Yudas Iskariot. Tentukan pilihan kalian yuk. Kalau kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yuk miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita pun disertai Tuhan, dan hidup kita pun menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Orang bisa lihat bahwa wow, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu baik sekali ya. Kita tidak usah
ingin mendapat pujian atau hadiah pun pasti Tuhan Yesus yang akan memberkati kita karena melihat kesungguhan kita dalam melayani, yaitu motivasinya harus benar karena kita mengasihi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini selalu ingat-ingat kembali bahwa inti dari firman Tuhan hari ini adalah belajar melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari keinginan dan kepuasan kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan yang akan tolong kami, adik-adik maupun kakak-kakak Junior Church, agar kami memiliki motivasi yang benar di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami melayani karena kami mengasihi Tuhan, dan kami memberikan segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan mengingatkan kami, dan Tuhan juga akan senantiasa pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat, penyertaan, dan juga perlindungan Tuhan atas kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.